Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pendengar asik, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 29 Safar 1442 Hijrah. Bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2020. Alhamdulillah atas kudrah Allah Subhanahu wa taala kita hadir kembali di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa kita sudah akan memungkas lembaran kita di bulan Safar dan insyaallah kita akan masuki bulan Rabiul Awal. Tentu saja hari-hari yang kita lewati senantiasa akan kita jadikan sebagai modal hidup terbaik kita untuk kita bangun menjadi bagian terindah dari investasi ibadah dan karya amal saleh. Sebab inilah hal yang paling berharga di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja investasi ibadah, karya amal saleh inilah yang akan mampu menghadirkan kemuliaan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Tidak lupa kita doakan saudara kita, karib kerabat kita, bahkan tentu terlebih kedua orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan. Demikian juga tentu bagi kedua orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah SWT memberikan kesehatan kembali dan kesabaran, tentu saja juga menjadikan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'tibil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughar-saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah. Semoga Allah SWT membuka jalan kebaikan di antara jalan yang tentu saja akan bisa memberikan hikmah dari nilai kebaikan di dalam hidup dan kehidupan. Dan memang tentu saja harus senantiasa menjadi keyakinan bagi kita bahwa di balik setiap perkara yang terjadi, dari setiap ujian, dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, sejatinya Allah SWT senantiasa memberikan hikmah, kebaikan demi kebaikan, agar tentu saja kita makin kuat, makin tangguh, sehingga tentu saja hal yang kita lewati di sepanjang perjalanan kehidupan kita betul-betul bisa menjadi buah terindah di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka mari kita hiasi hidup dan kehidupan kita, perjalanan yang terjadi di dalamnya senantiasa hadir di dalam limpahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ditandai ketika setiap langkah kita harus memiliki nilai ibadah dan amal saleh. Maka kekuatan doa memang senantiasa menjadi hal penting yang harus senantiasa menjadi rujukan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dengar asih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita terkait dengan berlindung pada Allah atas 4 perkara. Ya, berlindung kepada Allah atas 4 perkara. Ini terkait dengan 4 permintaan dari salah satu doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Doa ini bisa kita temukan dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Ya, doa tersebut berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsi la tasba',
dari jiwa yang tak pernah puas. Wa min doa ila yusma, dari doa yang tak didengar. Ini 4 permintaan dari salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk senantiasa kita jadikan sebagai pegangan ya di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Kita memang senantiasa memiliki harapan, memiliki permohonan dari apa yang kita minta. Namun ternyata ada permintaan dari apa yang tentu saja harus betul-betul kita pahami sebagai bentuk perlindungan diri kita kepada Allah agar kita terbebas, agar kita terlepas dari perkara-perkara yang akan menimbulkan kemudaratan, apalagi sampai menimbulkan dosa dan kejahatan di muka bumi. Terkait dengan doa yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Dengar asih, ilmu yang tak bermanfaat, idealnya tentu saja menjadi perkara yang pasti akan menimbulkan hal yang menjadi mudarat begitu ya. Padahal sungguhnya harapan kita ilmu itu bisa membimbing gitu kan. Ilmu itu bisa mengarahkan hidup makin lurus, makin berarti, semakin baik, dan tentu saja mengarah kepada perubahan-perubahan pada kualitas keimanan yang makin tangguh. Oleh karena itu tentu saja kita berlindung diri kepada Allah, jangan sampai ada dari satu perkara pun dari ilmu yang kemudian tatkala kita pelajari justru malah bukan menghadirkan kemanfaatan tapi malah menimbulkan kemudaratan. Ya, dari hal-hal yang kemudian justru bukan menjadikan kita makin tawadu, malah makin arogan. Nah, ini kan tentu saja kita berlindung diri kepada perkara ilmu seperti itu. Karena idealnya sesungguhnya ilmu itu seharusnya bisa membimbing manusia dan mengarahkannya pada jalan yang lurus, makin baik dari waktu ke waktu. Nah, ternyata tidak sedikit kalau kita perhatikan di dalam realitas kehidupan kita, pendengar asih, makin bertambah ilmu, bukan makin tawadu, malah makin arogan, makin sombong, gitu kan, karena merasa ilmunya tinggi. Sehingga ilmu yang didapatkan itu tidak memberikan kemanfaatan. Yang dengan ilmu harusnya makin tawadu, makin rendah hati, gitu kan. Tapi yang terjadi justru malah merasa diri asa panghebat. Nah, sehingga dengan ilmunya dia justru tidak bisa mengarahkan manusia pada tujuan-tujuan kemuliaan, malah kemudian makin merendahkan harkat dan martabatnya. Dalam realitasnya pula kita temukan makin bertambah ilmu, makin tidak menambah keimanan, begitu kan. Malah banyak yang kemudian menentang dan berpaling dari aturan-aturan Allah. Tidak sedikit hal yang seperti itu terjadi, begitu kan. Makin bertambah ilmu justru seharusnya makin takarub, makin dekat kepada Allah. Malah yang terjadi ada manusia yang makin tambah ilmunya justru makin tidak nambah keimanannya. Nah, ini berarti tidak berbanding lurus begitu ya dengan jalan hidup yang seharusnya makin menemukan jati dirinya, makin menemukan siapa dirinya dan akan kemana dirinya. Jadi banyak mereka-mereka yang ternyata dengan ilmunya justru menentang aturan Allah. Nah, dibulak-balikan begitu ya nilai-nilai kebenaran itu. Sehingga perkara yang jelas-jelas haram justru malah kemudian diperbolehkan. Namun ada kalanya perkara yang justru menjadi perkara yang hak yang seharusnya diperjuangkan malah kemudian dihalang-halangi begitu kan. Ya tentu saja ini menjadi perkara yang mudarat ya kalau hal seperti itu terjadi. Jadi yang dengan ilmunya seharusnya ia makin membimbing, makin mengarahkan dirinya, pun bisa membimbing dan mengarahkan orang lain pada jalan yang lurus, begitu kan, makin baik, makin terus berubah pada kualitas keimanan yang makin mantap, gitu. Malah yang terjadi justru menentang, gitu kan. Padahal nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian betul-betul harus bisa makin bertambah dengan ilmu yang dia peroleh. Karena itu tentu saja ini juga menjadi kilas balik ya perjalanan di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita juga memperhatikan apa yang kita pelajari dari apa yang kemudian menjadi ilmu di dalam hidup dan kehidupan kita.
apakah berbanding lurus dengan keimanan kita atau jangan-jangan justru makin menambah jauh dengan keimanan kita, begitu kan. Malah tidak sedikit pendengar AC, makin bertambah ilmu, makin tidak tentu arah dan tujuan. Nah ini parah sekali begitu ya, jadi kondisinya. Jadi kalau makin bertambah ilmu, makin tidak paham tentang arah dan tujuan hidup, berarti apa yang dia kejar selama ini dari ilmunya itu tidak membawa kemanfaatan bagi dirinya, begitu kan. Jadi kenapa ini bisa terjadi ya? Karena tentu saja dia tidak menghadirkan ilmu itu sebagai bagian dari tujuan untuk memanusiakan dirinya dan memuliakan dirinya. Ya kan? Karena sebagai manusia ini kan tentu saja dia harus betul-betul hadir dalam makna yang sebenarnya. Karena ada manusia yang mengaku dirinya manusia yang secara fisik, gitu kan, dia adalah manusia, tapi ternyata nilai-nilai hidupnya, perilakunya, tak ubahnya seperti hewan. Bahkan lebih hina lagi begitu ya. Ketika ia diberikan potensi pendengaran, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika dia diberikan potensi penglihatan, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Terlebih ketika Allah SWT memberikan hati kepada dirinya, tapi hatinya tidak mampu dia gunakan untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Maka ini sangat merugi begitu ya. Bahkan dinyatakan balhum adal, lebih sesat lagi begitu ya. Kalau ada hewan dikatakan hewan itu hina, maka ada makhluk yang lebih hina lagi, yakni mereka-mereka yang oleh Allah SWT diberikan potensi pendengaran, penglihatan, hati. Namun apa yang hadir dari potensi pendengaran, penglihatan dan hati itu justru tidak digunakan untuk makin menghadirkan dirinya makin lurus begitu kan, makin berkualitas keimanannya, makin terang jalan hidupnya, sehingga tahu arah langkah dari tujuan hidup yang harus ditempuhnya. Ini manakala ini terjadi berarti ada perkara-perkara yang tidak benar begitu ya. Jadi inilah yang harus senantiasa kita waspadai. Jangan sampai kemudian kita memiliki ilmu tapi dengan ilmu itu tidak membawa kemanfaatan bagi dirinya. Ilmunya ya tentu saja ilmu yang baik, tapi kemudian ketika ia tidak bisa menggali ilmu tersebut untuk tujuan kebaikan, maka tentu saja ini akan menjadi madarat adanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Yang dengan ilmunya itu justru tidak makin menambah kualitas diri pada karakter hidup yang tawadu, rendah hati, malah makin arogan, makin sombong, makin menonjolkan dirinya sebagai orang yang merasa paling hebat sehingga merendahkan orang lain. Nah, ini berarti kan menjadi tidak bermanfaat apa yang dia dapatkan selama ini. Apalagi kalau kemudian sudah menentang aturan-aturan Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi, dan tentu kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara seperti itu. Dengar asih kemudian terkait dengan perlindungan diri yang kedua dari doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW adalah wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Nah, ini makna khusyuk ini kan artinya tunduk ya, merendah di hadapan Allah. Kemudian juga memahami apa yang harus dilakukan. Jadi, lalu terkonsentrasi hidupnya. Ya kan? Tapi ada ternyata hati yang tidak khusyuk, selalu saja berpaling. Dia justru makin tidak nyaman hidupnya. Kenapa? Karena tentu saja selalu diliputi dengan kegelisahan. Ya kan? Ada orang yang kemudian selalu merasa bahwa dirinya selalu diliputi oleh kegelisahan itu. Ya kan? Oleh karena itu hati yang tidak khusyuk itu juga ditandai makin tidak tunduk pada aturan Allah, dan tidak ada perasaan takut manakala melanggar aturan-aturan Allah, gitu kan. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi, gitu kan. Nah, ketika hati ini sudah tunduk, begitu ya, sudah khusyuk, dia akan melihat kebenaran itu sebagai jalan hidup yang harus dia tempuh. Sehingga dia senantiasa berjuang agar
setiap langkah hidup dan kehidupannya itu betul-betul berada pada lintasan kehidupan yang dibarengi dengan ketaatan. Ya, pantang bagi dirinya untuk melanggar aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena sekecil apapun tentu saja pelanggaran itu hanya akan menimbulkan kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Nah, ini yang memang harus senantiasa kita perhatikan, ya, harus senantiasa betul-betul menjadi modal dalam kehidupan kita. Nah, terkait dengan nilai-nilai hati yang khusyuk ini kan juga terletak pada mereka-mereka yang senantiasa memiliki nilai kesabaran dan mereka yang menjaga sholat di dalam kehidupan. Nah, kita bisa buka ini ya di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-45 dan ayat ke-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi hatinya senantiasa terkonsentrasi. Kalau kata orang Sunda itu manteng. Mantengnya ya kepada Allah begitu, yakin. Dan selalu merendah di hadapan Allah SWT. Demikian juga tentu karakternya akan memiliki jiwa yang selalu khauf, ya, takut manakala dia melanggar. Namun dia memiliki roja, ya, memiliki harapan. Harapan untuk senantiasa mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat ini menjadi gambaran tentang diri yang tentu saja senantiasa akan tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah. Nah, siapa mereka yang khusyuk itu? Nah, di ayat ke-46 di surah Al-Baqarah itu dinyatakan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi selalu merasa bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Sehingga dari rasa yang kuat, dari hati yang khusyuk ini tentu saja akan menghadirkan kehati-hatian. Kehati-hatian di dalam menjalani kehidupan. Salah goto begitu ya. Jadi temo karep sorangan. Jadi apa yang dijalani dalam kehidupannya senantiasa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dia senantiasa akan berjuang agar apa yang dilewati di sepanjang hidup dan kehidupannya tidak melanggar batasan aturan-aturan Allah. Bahkan perasaan takut itu selalu muncul dalam dirinya manakala yang melanggar aturan Allah. Ada perasaan khauf, gitu kan. Jadi takut kalau dia melanggar, gitu kan. Sehingga manakala disebut nama Allah bergetar hatinya kan. Kalau kita baca ayat lain di surah Al-Anfal itu kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena dasar keimanan, kan, orang beriman itu adalah mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya ya makin bertambah begitu ya keimanannya kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Betul-betul hatinya terpatri kepada apa yang menjadi bagian dari upayanya untuk bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantang bagi dirinya untuk melanggar aturan Allah. Ada perasaan khawatir ya, perasaan takut, khauf manakala dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini yang kemudian tentu akan memberikan penajaman di dalam jiwa mereka untuk selalu mawas diri. Mereka yang selalu mawas diri, selalu berhati-hati, ya ini adalah mereka-mereka yang khusyuk tadi menjalankan kehidupan itu. Jadi tentu saja nilai sholatnya itu dibawa di luar sholatnya. Jadi kalau sedang sholat dia terkonsentrasi merasa diawasi oleh Allah, hatinya senantiasa mancok begitu ya, manteng ke Allah begitu ya, karena dia senantiasa menyadari bahwasanya Allah SWT senantiasa mengawasi, memperhatikan apapun yang dikerjakannya, siru alannya, tersembunyi atau terang-terangan. Maka di luar salat pun begitu. Sehingga dia pantang untuk melakukan kejahatan, pantang untuk melakukan pelanggaran, pantang untuk berlaku zolim, apalagi khianat begitu kan. Kenapa? Karena ada hatinya itu yang memang senantiasa terpatri untuk memahami esensi
hadirnya Allah di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya. Nah, inilah hal yang kedua yang diminta oleh Rasulullah, yang tentu saja ini juga menjadi bagian dari doa yang harus senantiasa kita baca. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Dengarasi kemudian terkait dengan permintaan yang ketiga, dan ini tentu saja perlindungan diri kita kepada Allah atas perkara-perkara yang memang harus senantiasa kita minta hanya kepada Allah, yakni wa min nafsi la tasba, dari jiwa yang tak pernah puas, ya. Dari jiwa yang tak pernah puas. Kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, gitu ya. Dan sulit bagi kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau saja kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya, saking banyaknya. Namun kadangkala ketika kita tidak memiliki nilai syukur, ya walaupun banyak kenikmatan yang sudah kita dapatkan, maka cenderung jiwanya selalu dihinggapi rasa tidak puas. Ya kan? Selalu merasa tidak cukup. Ya, hilang jiwa qanaahnya itu. Sehingga terjebak pada perilaku yang menyimpang. Ya kan? Sampai akhirnya kemudian dia menghalalkan segala cara di dalam menempuh apa yang diinginkan dari keinginan-keinginan hawa nafsunya itu. Keinginan untuk hartanya, itu kan, pangkat dan jabatannya. Sampai kemudian korupsi, manipulasi, melakukan tindakan-tindakan gasab, dia. Perbuatan yang tentu saja ini adalah perbuatan yang tercela, gitu ya. Bahkan tentu saja hina, begitu ya. Kenapa ya? Sebab tentu saja karena dia sudah lepas, begitu ya, tali kendali di dalam dirinya. Sehingga sesungguhnya rasa syukur kepada Allah ini akan memberikan kepada setiap pribadi merasa nyaman. Dia akan happy, gitu kan? Dia akan bahagia dengan hidupnya. Makanya kalau kita ingin bahagia, ya awali dengan syukur, gitu ya. Kenapa? Karena rasa syukur itulah yang nanti akan menghadirkan kebahagiaan di dalam hidup dan kehidupan. Kalau jiwa sudah tidak puas, ya berapapun yang didapatkan, apapun yang dimiliki, pasti selalu saja merasa kurang, dan kurang. Sehingga tadi ada rasa di mana dia merasa tidak cukup, begitu ya. Akhirnya ya tidak dicukupkan oleh Allah. Kenapa? Karena dari mindset hidupnya. Ya, jadi jiwa qanaahnya makin hilang. Selalu saja merasa tidak cukup, tidak puas, begitu ya. Selalu mengejar apa yang diinginkan di dalam kehidupannya. Ya, kalau kemudian target-target hidup itu selalu dia lakukan di dalam jalan hidup yang lurus, tentu saja baik. Apalagi kalau kemudian itu dijadikan sebagai target untuk bisa meningkatkan investasi ibadah masalahnya. Tapi kalau kemudian rasa tidak puas, target-target itu dikejar hanya untuk urusan-urusan yang sifatnya kebendaan atau materialistik, keduniaan, sampai kemudian menghalalkan segala cara, ya ini yang harus kemudian kita hindarkan. Maka kita berlindung diri, begitu ya, kepada Allah dari jiwa yang tidak puas dengan apa yang dimiliki, dari apa yang sudah hadir di dalam kehidupannya. Wa min nafsi la tasba, dari jiwa yang tak pernah puas. Ketika jiwa sudah tidak puas, ya akhirnya rasa syukur itu hilang di dalam dirinya. Padahal Allah SWT di dalam beberapa ayat kan seringkali memberikan kepada kita bimbingan, arahan, bahkan apresiasi, ya kan, penghargaan yang sangat luar biasa bagi mereka-mereka yang bersyukur. Bagi mereka-mereka yang menghadirkan hidupnya ini senantiasa mengembalikannya kembali kepada Allah. Syukur yang luar biasa inilah yang tentu saja mengendalikan dirinya untuk tidak pernah berhenti di dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Ada ketaatan, ada rasa syukur itu kan. Dan dengan rasa syukur itulah sesungguhnya dia nanti akan senantiasa berjuang pada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi kalaupun toh kemudian dalam urusan harta dia tidak melihat ke atas, begitu kan? Dia melihatnya ke bawah. Kalau dalam urusan ilmu dia melihat ke atas. Nah, ini yang harusnya, begitu kan? Jangan sampai kalau urusan harta ninggalin teh kaluhur terus jadi stres, begitu ya. Nah, ini yang sesungguhnya juga diingatkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya yang lain.
Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum fa huwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Ya kan? Lihatlah orang yang lebih bawah daripadamu dan janganlah kamu memandang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian itu lebih pantas engkau tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Ini dalam hadis riwayat Ahmad ya, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Jadi kalau urusan-urusan terkait dengan harta ternyata lihatlah yang di bawah kita sehingga kita makin bersyukur ya. Sehingga selalu merasa bahwa apa yang Allah karuniakan kepada kita ini kenikmatan yang luar biasa sehingga kita betul-betul harus merasakan kepuasan jiwa kita tatkala kita juga bisa berbagi untuk tujuan-tujuan kemuliaan begitu kan, untuk berinfak dan bersedekah begitu kan. Sehingga kalaupun toh kita iri dalam hal-hal yang positif, ketika orang kaya kemudian dengan kekayaannya dia bisa berinfak, dia bersedekah, dia makin dekat kepada Allah. Nah, ini iri yang diperbolehkan. Artinya kita juga meningkatkan upaya untuk bisa berjuang pada target-target hidup yang bisa menjadikan kita bisa memiliki kenikmatan hidup tatkala kita berinfak dan bersedekah. Tatkala kita membangun empati pada sama. Tapi tentu saja ini akan menjadi kegelisahan hati manakala tidak dibarengi dengan keimanan. Makanya tentu saja ini juga dibarengi dengan keimanan. Makanya kalau kita melihat sesuatu perkara terlebih tentu dalam kaitan kekayaan, Nabi mengisyaratkan lihat kepada yang lebih bawah di antara kita. Agar apa? Agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Ya. Sebab apa yang Allah berikan kepada kita ini sungguh sangat luar biasa. Ketika kita melihat yang lebih bawah dari kita dalam urusan harta, kita makin bersyukur begitu kan. Sehingga kita juga makin terbangun jiwa empati. Kalau tidak begitu tentu saja kita akan selalu diliputi oleh kegelisahan. Karena ada perasaan tidak puas di dalam diri kita atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal kalau kita kembali kepada apa yang difirmankan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan mungkin bisa untuk menghitungnya, saking banyaknya. Tapi seringkali manusia ini ya selalu dihinggapi begitu ya oleh perasaan-perasaan ketidakpuasan. Kenapa? Karena setan selalu menggoda, menggelincirkan. Itu tentu saja ini yang kemudian harus senantiasa kita waspadai. Setiap waktu, setiap saat setan ini kan akan terus menggoda, menggelincirkan agar kemudian kita selalu merasa tidak puas. Jiwa kita ini selalu saja merasa kurang, selalu saja merasa ada yang tidak pas dalam diri kita. Yang kemudian menjadikan kita makin tidak bersyukur. Padahal justru sebaik-baik manusia ini adalah manakala ketika rasa syukur ini selalu dibangun dalam hidupannya, maka rasa syukur inilah yang akan menghadirkan kebahagiaan di dalam dirinya dan terhindar dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan. Nah, ini perkara yang ketiga pendengar rasa terkait dengan perlindungan kita kepada Allah. Jangan sampai jiwa kita masuk kategori jiwa yang tak pernah puas. Kemudian yang keempat ini dari apa yang harus kita waspadai adalah wa min doa ila la yusma, gitu kan? Wa min doa ila yusma. Dari doa yang tak didengar. Dengar asih, setiap mereka yang berdoa tentu saja selalu berharap doanya itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja tidak setiap mereka yang bermohon, tidak setiap mereka yang minta kepada Allah dengan doanya dapat memenuhi apa yang diharapkan di dalam dirinya. Ya tentu saja banyak faktornya begitu ya. Kenapa pintu ijabah itu begitu sulit untuk dia dapatkan? Bisa jadi karena ada faktor dari makanan yang dimakan, ya kan, berasal dari perkara-perkara yang haram. Ini yang nanti bisa menjadi terhalangnya pintu doa. Ya, karena Allah SWT tidak akan menerima mereka berdoa ketika perutnya diisi dari perkara-perkara yang haram. Ya kan? Nah, ini harus diwaspadai ya. Makanya di dalam satu keterangan dinyatakan kullu lahmin nabati min haramin fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram maka nerakalah yang berhak memakannya. Jangan sampai ada begitu kan
uh, makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh kita dari perkara yang haram. Karena perkara yang haram ini yang memang juga menjadi salah satu sebab terhalangnya pintu ijabah doa. Kemudian faktor yang kedua, banyak faktor begitu ya yang menjadikan setiap mereka yang berdoa tapi kemudian mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan atau mereka harapkan. Nah, yang kedua ini karena tidak bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jadi malaweng begitu ya kalau kata orang Sunda itu. Jadi tidak yakin begitu ya. Jadi apakah doanya itu akan diijabah oleh Allah. Ya tentu saja kembali kepada prasangkanya. Begitu ya. Karena Allah SWT itu hanya akan mendengarkan doa tergantung dari prasangka doa dari orang yang berdoa kepadanya. Ketika kita tidak bersungguh-sungguh, ketika kita ngolemar kata orang Sunda gitu ya, jadi malaweng gitu ya, tidak konsentrasi, tidak sungguh-sungguh dengan apa yang dia inginkan, dari apa yang diharapkan pada Allah, ya tentu saja pintu ijabah doa ini tidak akan terbuka adanya. Apalagi kalau kemudian sampai kepada ketika dia berdoa tapi doanya itu bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, ya kan? Ini tentu saja ini yang tidak pantas begitu, tidak boleh kita lakukan. Nah ini yang tentunya nanti akan menghalangi pintu ijabahnya doa. Dan yang berikutnya adalah ketika doa itu tidak didasarkan pada keyakinan bahwa permohonannya itu akan didengar dan dikabulkan Allah. Kalau dia berdoa kemudian timbul syak, begitu ragu-ragu dalam dirinya apakah Allah mendengarkan, maka tentu tadi sesuai dengan prasangka dari apa yang dia ungkapkan, entah itu dengan lisannya atau dengan hatinya. Nah, pendengar AC tentu saja dari 4 bentuk perlindungan diri kita kepada Allah atas perkara-perkara yang harus kita minta perlindungan kepada Allah, ini juga makin memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa berjuang bagaimana kita menghadirkan ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan. Bagaimana kita menghadirkan hati yang makin konsentrasi, makin khusyuk kepada Allah, makin merendah, makin dekat kepada Allah. Bahkan juga jiwa yang senantiasa berjuang agar kita selalu bersyukur pada Allah. Dan kemudian dalam kaitan doa yang senantiasa yakin bahwa Allah SWT akan mengijabah doa kita. Nah, kita harus berhindar diri kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. Nah, inilah bagian dari 4 permintaan dari salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita untuk kemudian tentu bisa kita jadikan sebagai pegangan. Senantiasa kita bermohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsi la tasba, dari jiwa yang tak pernah puas. Wa min doa ila yusma, dari doa yang tak didengar. Mudah-mudahan ini senantiasa menjadi motivasi bagi kita. Saatnya kita mengoptimalkan setiap langkah kehidupan kita agar terhindar dari perkara-perkara yang tidak Allah ridho. Sebab bila Allah tidak ridho, maka tentunya jalan hidup kita pun akan menjadi tidak menentu. Dan tentu kita berlindung kepada Allah SWT, jangan sampai hidup dan kehidupan kita tidak bermakna. Tapi mari kita terus berusaha berjuang dengan apa yang bisa kita lakukan dengan senantiasa bersandar kepada Allah SWT dari setiap harapan-harapan yang tentu harus senantiasa kita munculkan total kepada Allah SWT. Yakin bahwa Allah SWT akan senantiasa mengijabah setiap harapan-harapan kita dan setiap doa-doa kita untuk perkara-perkara yang tentu bisa menghadirkan kebaikan, menghadirkan rasa syukur yang makin optimal dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang tentu saja mendapatkan limpahan cinta dan kasih sayang Allah SWT. Terima kasih, kita sudah berada di hampir penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan Jumat yang mulia, penghujung hari begitu ya, dari apa yang tentu saja senantiasa
kita bermohon kepada Allah agar apa yang kita lewati dalam kehidupan ini senantiasa berada di dalam kemuliaan. Ya. Saya akhiri, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.